Salam Akademia. Kembali bersama saya, Christian Dendi. Di channel YouTube hari ini, saya akan membahas mengenai manajemen information system berdasarkan buku acuan, yaitu Laudan. Fokus kita pada hari ini akan membahas mengenai information system, organization, and strategy. Seperti yang kita tahu bahwasannya sistem informasi sudah sangat berdampak sekali pada organisasi. Bila organisasi tidak mengacu atau tidak mengikuti perkembangan zaman berkaitan dengan information teknologi, maka perusahaan tersebut akan lambat laun menjadi tidak produktif dan akan berkinerja buruk. Jika suatu perusahaan tidak melakukan perubahan, maka akan berdampak pada kelangsungan organisasi tersebut. Saat ini sistem informasi berdampak pada aspek-aspek atau key components dari organisasi tersebut. Berikut contohnya, yaitu mulai dari structure, business process, politik, culture, environment, and management decision. Keseluruhan aspek-aspek tersebut akan berdampak pada keseluruhan dari organisasi. Sistem informasi sudah memainkan peranan sangat penting dalam beberapa key components dari organisasi tersebut. Bila perusahaan tidak mengikuti perkembangan zaman, maka akan terjadi yang dinamakan disruptive teknologi, di mana suatu perusahaan tetap kekeh atau tetap pada pendiriannya bahwasannya dia atau mereka tidak mengikuti kelangsungan sistem informasi dalam mendukung proses dan kinerja organisasinya tersebut. Jika perusahaan tidak mengikuti perkembangan zaman, adanya sistem informasi ini, maka percayalah bahwa perusahaan tersebut akan tertinggal oleh perusahaan-perusahaan yang sudah mengacu pada sistem informasi yang up to date. Apa sih keunggulan dan kelebihan bila perusahaan-perusahaan tersebut sudah mengikuti atau sudah memakai sistem informasi dengan kebaruan teknologi yang saat ini? Pertama, bisnis prosesnya mereka semuanya terhubung dengan baik, sistem online. Kemudian seperti yang kita tahu bahwasanya saat ini mulai banyak e-commerce yang ada di bukan saja di Indonesia tetapi yang ada di dunia. Sebut saja Tokopedia, Bukalapak, kemudian Shopee, di mana saat ini kaum milenial tentu saja mereka dalam tanda kutip mager. Mereka dengan cukup sekali klik di handphone mereka, maka barang tersebut akan sampai. Apalagi dengan tanda kutip bebas ongkir, kemudian promo-promo lainnya. Nah, kemajuan teknologi sistem informasi juga akan berdampak pada manajemen decision, di mana saat ini dengan kecanggihan teknologi informasi membantu sebagai decision support, tetapi keputusan akhir tetap ada di manajemen. Sistem informasi hanya akan membantu untuk mensupport berbagai teknologi informasi, berbagai data-data yang masuk akan diolah untuk membantu pengambilan keputusan. Nah, ekonomi impact, apa sih ekonomi impact saat ini? Ekonomi impact dengan adanya teknologi tentu saja akan menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan. Salah satunya pastinya akan lower cost, di mana perusahaan tidak lagi mengiklankan. Misalnya dari sudut pandang HR, yang tadinya kita harus memberikan lowongan pekerjaan di koran atau di media massa lainnya. Dengan adanya kecanggihan teknologi IT, mereka cukup sekali tinggal di website. Kemudian saat ini pengusaha-pengusaha banyak yang beralih dari yang tradisional, konvensional, beralih ke online. Mereka tidak lagi sewa. Mereka cukup menjualkan barang dagangannya, produknya lewat gadget. Otomatis nanti para pembeli atau calon pembeli akan tinggal menyaksikan di gadget mereka. Ketika mereka sudah setuju, maka transaksi secara online akan dilakukan. Kemudian hal yang kedua, transaction cost, di mana saat ini IT kita tidak perlu lagi membawa uang terlalu banyak fisik. Nah, cukup dengan kita membawa ATM, ataupun saat ini sudah lebih maju melalui mobile banking, kemudian internet banking, dan saat ini perusahaan-perusahaan sudah mengacu kepada kecanggihan teknologi saat ini. Lalu yang ketiga, melalui agency, di mana kalau dulu kita bisa melakukan atau namanya agent atau mediator. Dengan kecanggihan teknologi, pembeli bisa langsung terhubung dengan penjual, tidak perlu lagi melalui agent. Lalu kemudian ada beberapa perusahaan yang mungkin menganggap IT ini atau
kecanggihan teknologi belum menjadi suatu aspek yang sangat fundamental. Tetapi perusahaan-perusahaan yang resistant to change maka akan berdampak pada kelangsungan organisasi. Oleh karena itu, dibutuhkan salah satunya pelatihan agar orang-orang atau karyawan-karyawan tersebut yang tidak bisa dilakukan pelatihan sehingga mereka bisa adaptable terhadap teknologi, kemajuan teknologi. Kemudian, yang kelima, dengan adanya internet saat ini, hubungan komunikasi baik penjual ke pembeli, kemudian dari konsumen, kita bisa mengetahui feedback dari konsumen tersebut. Kemudian customer service, tidak lagi berdasarkan media massa lainnya, cukup dengan kita memberikan kuesioner atau feedback melalui website kita. Sekarang saat ini kita menyebarkan kuesioner, salah satu contohnya tidak lagi menggunakan fisik, tetapi kita bisa ambil contoh dengan Google Form. Nah, kemajuan teknologi saat ini secara otomatis akan berdampak sekali pada kemajuan dari organisasi tersebut. Nah, kita akan berlanjut kepada strategi. Seperti yang kita tahu bahwa Michael Porter ada 5 strategi 5 competitive forces yang akan dihadapi organisasi. Pertama, traditional competitors. Kedua, new market entrants atau masuknya persaingan baru. Kemudian, produk substitusi. Keempat, customer. Kelima adalah supplier. Apa sih dampak pada strategi dengan masuknya IT ini? Nah, Louden di dalam bukunya ada 4 fokus. Yang pertama, low cost leadership, di mana salah satu contohnya yaitu Walmart. Dengan adanya kemajuan teknologi saat ini, mereka atau Walmart bisa menghimpun barang-barang dari berbagai macam produk, mulai dari perabotan, mulai dari kesehatan, dan apapun juga kebutuhan sehari-hari. Kemudian adanya product differentiation, di mana dengan kecanggihan teknologi, berbagai perusahaan, salah satu contohnya yaitu Google, Nike, Apple, mereka bisa membuat berbagai macam produk yang differentiate dengan kecanggihan teknologi tersebut. Apple salah satu contohnya, iPad, iPhone, dan lain sebagainya, tab. Kemudian Google dengan kecanggihan teknologinya saat ini, kita bisa mengakses apapun juga berkaitan sama teknologi tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu fokus on market niche, di mana dengan adanya IT, perusahaan bisa mengambil ceruk pasar. Seperti yang kita tahu saat ini, ada berbagai macam situs perjalanan atau Traveloka, tiket.com yang hanya fokus kepada perjalanan liburan, di mana itu adalah salah satu strategi ceruk pasar. Mereka fokus pada aplikasi tersebut. Kemudian yang keempat adalah menguatkan customer dan supplier secara intim melalui IT tersebut. Kita ambil contoh Netflix, kemudian Amazon. Ini adalah salah satu contoh di mana perusahaan mengambil sense of belonging customer-nya melalui aplikasi untuk menghimpun loyalitas dari pelanggan, untuk menguatkan, dengan saya menonton Netflix dengan acara-acara yang bagus, saya menguatkan dan saya loyal terhadap aplikasi tersebut atau layanan berbayar televisi tersebut. Nah, kita bisa ambil kesimpulan bahwasannya dengan adanya information teknologi saat ini akan tercipta suatu sinergi baik antar perusahaan, baik antar supplier maupun antar customer. Kita ambil contoh dari sisi perusahaan, YouTube sudah bisa bekerja sama dengan Google dengan adanya pembelian YouTube oleh Google. Kemudian beberapa perusahaan saling merger karena adanya kerjasama dengan kecanggihan dengan perubahan teknologi yang terus-menerus. Kemudian adanya hubungan emosional antara customer kemudian kepada perusahaan. Begitu juga perusahaan dengan supplier. Mereka tidak lagi tatap muka, mereka bisa menggunakan secara virtual, low cost tentu saja, dan bisa informasi yang disampaikan dari perusahaan baik ke customer maupun ke supplier dapat terdeliver dengan baik. Oke, mungkin itu saja berkaitan dengan chapter 3 yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu serta teman-teman semuanya. Terima kasih. Selamat pagi, salam akademia.